Kalau di hakikat, sekalipun syarat rukunnya sudah dipenuhi, belum tentu sah sholat. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tasyakur. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshusu fanshusu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana malam ini majelis malam Kamisan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala bisa terus istiqomah untuk melanjutkan bahasan, yaitu bab pintu. Jadi bab sekarang ini adalah sudah masuk kepada pintu. Bab yang dulu sudah selesai, yaitu ciri dari logika hakikat ada 7. Habis ciri itu baru sekarang memasuki pintu, bab pintu. Pintu logika hakikat itu ada 4. Habis pintu 4 nanti pilar. Habis pilar bangunan. Seperti apa sih bangunan manusia itu? Jadi harus melewati pintu. Pintu 1 harus selesai. Pintu 1 harus dilalui. Harus dibuka. Sebab di logika hakikat itu pasti, tidak bisa ditawar, tidak bisa direkayasa. Beda dengan syariat. Kalau di logika syariat itu bisa direkayasa, bisa ditawar. Kalau di hakikat, logika hakikat tidak ada. Tawar menawar tidak ada. Ilmu pasti, lebih pasti dari ilmu pasti. Jadi kalau orang tidak bisa melampaui pintu 1, pintu 2-nya tidak bisa. Tidak bisa. Itu. Jadi kalau pintu 1, pintu 2 tidak bisa, pintu 3-nya tidak bisa. Pintu 4-nya tidak bisa. Ini bedanya keilmuan syariat dengan hakikat. Itu ilmu yang betul-betul pasti. Pasti di sini bukan pasti menurut Allah, pasti
ranah manusia. Itu loh. Jadi jangan salah. Itu nanti dikira pasti, pastinya Allah itu dengan pastinya makhluk ini tidak sama. Tidak sama. Kalau pastinya Allah, ya di luar pastinya manusia. Jadi ada ilmu pasti dalam manusia ini, di ranah manusia ini. Di lain pasti itu ada namanya mungkin. Jadi mungkin itu relatif. Tuh. Jadi relatif itu bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau hakikat itu tidak ada relatif, pasti. Ranah syariat, ada orang alim tentang masalah syariat. Hadis hafal puluhan ribu, Al-Quran 30 juz hafal semua. Sekalipun orang ini tidak punya akhlak sama orang tua, bisa hafal. Karena apa? Rajin menghafal. Jadi sekalipun orang ini suka melanggar hukum Allah, karena hafalannya itu rajin dan kuat, tetap hafal. Itu kalau di syariat. Tapi kalau di hakikat tidak bisa. Jadi kalau orang ini tidak punya akhlak, orang ini tidak bisa memasuki logika hakikat, tidak bisa. Tidak bisa. Itu pasti. Jadi alim tentang hakikat tidak bisa. Kalau syariat, walaupun tidak punya akhlak, suka melanggar hukum Allah, bisa. Menghafal Al-Quran bisa. Menghafal hadis bisa. Di ilmu syariat, jika sholat itu syarat rukunnya sudah dipenuhi, dia bilang sah sholatnya. Kalau di hakikat, sekalipun syarat rukunnya sudah dipenuhi, belum tentu sah sholat. Di syariat mengatakan rukun sholat ini ada 13. Termasuk berdiri, ruku, sujud, itu rukun dalam sholat. Secara syariat seperti itu. Karena orang ini sakit, tidak bisa duduk, tentunya kan tidak berdiri, tidak ruku, tidak sujud. Menurut syariat, karena ini darurat, dimakfu boleh sah sholatnya. Katanya orang syariat. Bisa ditawar. Gimana kalau saya tidak bisa berdiri, duduk? Bagaimana saya kalau tidak bisa duduk, tidur? Bisa ditawar. Jadi, menurut syariat, tidak berdiri pun sebagai rukun, sholatnya sah. Menurut hakikat, kalau rukun satu saja itu ditinggalkan tidak sah. Rukun satu saja, apalagi 3 tadi. Berdiri tidak, rukuk tidak, sujud tidak. Itu tidak sah. Tidak bisa ditawar hakikat itu. Ini bedanya, jadi supaya tahu. Kalau tidak berdiri, tidak sah sholatnya. Kalau tidak rukuk, tidak sah sholatnya. Kalau tidak sujud, tidak sah sholatnya. Wah ini bahaya ini katanya. Kalau saya tidak bisa sujud, rukuk aja tidak bisa, saya sholat di kursi, duduk, ya apa ini? Hakikat itu, yang disebut berdiri itu bukan jer-ngajer itu. Yang disebut ruku itu bukan yang sujud itu bukan yang nyungsep itu. Bukan fisik. Hakikat berdirinya harus tetap. Hakikat rukuknya harus tetap. Hakikat sujudnya harus tetap.
Tidak bisa ditinggal. Hakikatnya. Lah kalau orang syariat, si sebut berdiri itu jer-ngajir ya kan? Jadi kaki di bawah, lurus ke atas, itu namanya berdiri. Hakikat bukan. Berdiri itu manusia ini nembus 5 alam, nembus 5 waktu. Itu disebut berdiri. Manusia yang fisiknya kecil begini ini tembus manusia. Tembus 5 alam, 5 waktu. Apa 5 itu? Alam ruh, waktu ruh. Yang pertama. Alam yang kedua, alam dunia, waktu dunia sekarang ini. Waktu dunia. Alam yang ketiga, alam kubur. Disebut alam barzakh. Waktu kubur, waktu barzakh. Alam yang ketiga. Yang keempat, alam mahsyar setelah kiamat. Jadi alam keempat, waktu keempat, itu akhirat sudah. Alam yang kelima, ya, alam bako, surga atau neraka. Jadi manusia ini nembus 5 alam, 5 waktu. Setiap sampean sholat itu melintasi 5 alam, 5 waktu. Disebut sholat 5. Disebut sholat 5 waktu. Setiap orang sholat ini melintasi 5 waktu. Nanti setahun lagi. Itu namanya mi'rajul mu'minin. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Setiap orang sholat ini mi'raj. Tamasya. Sehari semalam tamasanya 5. Bukan keliling dunia itu. Itu. Terus isinya nanti ketemu sampean. Di alam ruh itu apa isinya? Di sholat itu loh. Setelah di alam dunia apa itu yang ditemukan itu? Setelah di alam kubur apa yang ditemukan? Ada di sholat itu. Jadi orang Islam ini tamasya sampai ke alam akhirat itu setiap hari. Memasukin alam kubur itu setiap hari itu. Sampai sujud kedua itu sampean berada di alam kubur. Apa yang ditemukan? Jadi tidak ada orang Islam takut mati itu, tidak ada. Tanya-tanya gimana nanti kalau mati? Enggak, kalau orang yang ahli sholat tahu. Mati saya ini karena sudah ada doanya semua di sholat itu. Mau sujud kedua itu alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Matinya orang ahli sholat itu dijemput oleh malaikat maut dengan malaikat maut itu dengan baik, thayyibin. Yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah. Dengan salam sejahtera, malaikat maut akan mengantarkan ke surganya Allah, kepada nikmat Allah di alam kubur itu. Tidak ada orang ahli sholat yang takut mati, itu tidak ada. Justru bagaimana ya? Kapan ini matinya? Itu. Ini sholatnya betul-betul khusyuk sudah. Kenapa? Indahnya luar biasa. Yang sekarang ini yang agak berat.
Yang ini menghadapi angin, ombak, gitu loh. Gempa, tsunami setiap hari di alam ini. Kalau tsunami Palu itu kan sebentar. Loh ini 24 jam itu sering gempa itu, tsunami sering. Gitu. Iya. Itu yang asli tsunami ini. Setiap hari tergoncang apa enggak jiwa ini? Itu. Jadi gempa itu setiap hari. Tidak bergerak ini, tapi di sini yang goncang itu. Di dalam ini itu goncangan yang luar biasa. Tuh. Orang hakikat ke sana, gempa itu, tsunami itu ke sana, bukan ke Palu itu yang apa? Rumah masuk ke dalam itu. Bukan. Itu sudah tidak bisa dihindar itu. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Bencana apapun di bumi ini, di muka bumi ini, illa fi kitabin sudah ada di lauh mahfuz itu. Tak bisa dihindar dengan doa. Ayo berdoa semua supaya tidak ada tsunami. Enggak bisa. Masa ada yang bisa melawan takdir itu? Tapi kalau kiai-kiai bisa. Takdir bisa dihindar dengan doa. Oh ya apa itu? Kok bisa? Ya, kalau bisa Nabi Muhammad, ya Allah, ini mau berperang dengan orang kafir ini. Satu pun pasukan saya tidak ada yang mati. Dan peperangan ini tidak usah mencapekkan, ya Allah. Sebelum ditebas dengan pedang itu sudah mati duluan musuh semua itu, selesai perang ini. Nabi Muhammad banyak yang mati pasukannya itu. Lu kalau bisa takdir itu dihindari dengan doa Nabi Muhammad. Ya Allah, kenapa paman kula Abu Jahal, Abu Lahab, ya Allah. Kalau beriman, iman lagi ya Allah. Wah itu, udah beriman semua. Lah andik moso kanjeng Nabi. Tapi kiai bisa. Wah, lebih hebat dari Rasulullah. Tak bisa. Sayyidina Utsman terbunuh. Sahabat Nabi. Sayyidina Ali terbunuh. Sahabat Nabi. Ada ulama itu mengatakan di YouTube itu, Masya Allah, kalau doanya lebih besar daripada bencananya kalah, gak jadi. Loh itu Kiai Agus Ali Tulangan. Kalau doanya itu lebih, begitu loh. Tapi kalau sama-sama besar, akhirnya tidak jadi juga. Gitu. Tapi kalau lebih besar bencananya dengan doanya kalah doanya. Itu dari mana itu? Apa tidak baca sejarah? Nabi berperang itu tidak selalu menang. Lu kalau bisa dengan doa, itu tidak usah perang. Itu tidak usah capek-capek perang. Sudah di rumah saja. Ya Allah, sudah tumpeskan semua itu. Selesai sudah. Sudah selesai. Kembali kepada materi. Sekarang pintu 2. Pintu 1 sudah ya. Bersihkan. Apa yang dibersihkan? Apa yang dibeningkan? Wah, ini perlu dites.
Pemahamannya tidak sulit. Analognya hati apa? Jeding. Analognya jiwa apa? Air. Supaya pemahamannya itu tidak sulit. Jadi dianalogkan hati itu adalah jedingnya, isinya itu adalah jiwa. Kalau hatinya bersih, jiwanya bening, jarum pentol jatuh, langsung ketahuan. Tapi kalau jedingnya kotor, hatinya kotor, jiwanya keruh, ular melungker besar di dalam jeding itu ketahuan enggak? Enggak ketahuan. Dosa sebesar apapun tidak akan terasa. Tapi yang hatinya bersih, jiwanya bening, sekecil apapun dosa itu langsung kelihatan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kok saya kayaknya itu kurang perhatian. Sedikit saja itu langsung ketahuan. Karena bersihnya hati, beningnya jiwa. Bersihnya hati itu, kotornya hati itu apa? Penyakit hati. Apa penyakit hati itu? Sombong, takabur, hasud, dengki, itu. Marah, ya. Benci, dendam, egois, itu semua adalah kotoran. Najis. Kalau orang punya dendam, punya benci sama orang lain, atau saudara-saudaranya, atau orang siapapun, lalu sholat, kira-kira terima enggak sholatnya? Sah enggak? Enggak sah. Najis. Tapi kalau syariat, ukuran suci itu kan bajunya, sarungnya, sejadahnya, cukup sabun sama air. Tapi kalau hakikat itu, kalau hakikat, kalau orang punya hasud, punya benci sama orang lain, apalagi dendam, marah, tidak boleh. Alhamdulillah jemaah di sini kan sudah tidak pernah marah ya. Tidak pernah telat. Itu harus dicoba gitu loh. Biasanya itu setiap hari, seminggu sekali dulu marah. Aduh, kok marah saya? Nah itu. Setelah itu setengah bulan sekali marah. Setelah itu sebulan sekali marah. Setelah itu 2 bulan, 3 bulan. Setelah itu setahun sekali marah. Tapi walaupun lo marah tapi dongkol ya sama saja. Sebentar-sebentar dongkol. Sebentar-sebentar. Itu tidak bisa. Harus bersih dari itu. Jadi marah dengan semangat itu berbeda. Tapi mirip ya. Marah, semangat. Mirip enggak? Ada orang marah, ada orang bersemangat. Mirip, tipis sekali itu benar. Tapi beda, betul-betul berbeda itu. Semangat itu bukan marah, marah itu bukan semangat. Itu. Kalau marah itu api. Kalau semangat itu energi. Beda. Sampai semua ke sini, datang ke sini itu pakai sepeda motor ya. Itu kan bensin itu dibakar itu. Bensin itu dibakar. Tapi dirubah menjadi beda. Kalau dibakar jadi api, tidak bisa datang ke sini. Sama habis kok bensin itu dibakar.
Tapi itu energi jadinya. Kalau kebakaran, api yang keluar, bukan energi. Itu. Itu beda. Marah dengan semangat itu beda. Terburu-buru dengan cepat itu sama enggak? Enggak sama. Tapi mirip. Kesusuk terburu-buru. Dengan cepat beda. Pembalap itu tidak boleh terburu-buru, tapi harus cepat. Petinju itu tidak boleh marah, tapi harus mukul sekuat-kuatnya. Tapi marahnya tidak boleh. Itu ibu-ibu itu anak nakal itu diomeli, harus itu. Tapi jangan anak itu, murid itu bisa diomeli, tapi tidak boleh marah. Ngomelnya harus, marahnya jangan. Kan tidak ada pelajaran begini. Ya, tidak ada kan? Saya sudah ngetes SMA 43 guru saya tes. Ngisi kuesioner. Setelah dites, saya wawancarai. Sampai kalau ada murid, sudah ada tulisannya di sini. Tapi saya tes lagi. Saya pastikan, kalau murid sampai kurang ajar sampai itu, sampai marah enggak? Iya, marah saya. Sampai sering marah enggak sama? Iya, sering. Diomeli kan? Iya, dia. Tidak ada yang lulus SMA 4 itu. 43 guru. Tidak ada yang lulus. Saya tes itu. Kalau dia ngomel menghukum anak yang salah, pasti dia itu dongkol. Marah. Ibu, kalau murid sampean ini setiap hari disemprot dengan marah, marah itu energi setan. Lama-lama itu kesetanan murid sampean. Ibu, kalau anak sampean di rumah itu setiap hari itu sampean marahi, itu disemprot dengan energi setan. Lama-lama anak sampean kesetanan. Diomeli harus, dihukum harus. Diomelin harus, dihukum harus. Tapi marahnya, dongkolnya, bencinya jangan. Tuh. Ini sedikit, ilmu ini sedikit, tapi kan tidak ada. Di pondok ada pelajaran begitu. Jangankan di sekolahan, di pondok tidak ada. Siapa yang keliling pondok? Pondok mana cari yang pondok yang paling mahal itu, paling besar itu? Ada pelajaran begini? Tidak ada. Tidak ada. Wong ustadz di pondok aja marah kok. Justru ada itu pondok yang temannya dibunuh. Sekolah di Sampang itu ada gurunya dibunuh. Karena apa? Ya isinya itu cuman marah, dongkol, benci. Sampai-sampai ada guru SMA 4 itu mengatakan, "Duh, kalau ngomel tidak marah tidak bisa, Pak." Ibu, ngomelnya sampean panterkan, marahnya jangan. Bisa. Ibu, sampean pernah ngelihat sinetron? Ya, di sinetron itu ada acting yang marah-marah, ada acting yang nangis-nangis. Apa itu nangis sungguh? Apa itu marah sungguh? Enggak. Gitu. Ya begitu, seorang orang tua, guru, ya begitu. Saya dulu itu waktu anak-anak kecil itu punya pecut, beli ke Mata Jasa itu. Pecut. Iya, kentar begitu. Kadang-kadang pintu yang dipecut itu cendar begitu.
Karena memang tidak marah. Itu acting. Sudah. Kembali. Pintu 2 adalah selesaikan semua persoalan.